Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Salah satu statement yang menarik pada saat Verdi Sambo melakukan persidangan beberapa waktu lalu, dia pernah mengatakan ke Yang Mulia Hakim bahwa Putri Chandrawati adalah cinta pertamanya dan dia merasa sakit hati dan juga kecewa dengan hal yang telah dia dengar, walaupun statement dari jaksa penuntut umum bahwa motif dari kasus ini adalah mengenai perselingkuhan, tetapi kalau menurutnya ya Verdi Sambo ini adalah mengenai pelecehan. Aku selesaikan dulu sampai di situ saja karena itu adalah bagian yang masih menjadi perdebatan, ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Tetapi di video kali ini kita akan bahas sepertinya kisah cinta pertama ini, apakah kisahnya sebegitu romantis, bagaimanakah sejarah mereka bertemu antara Putri Chandrawati dengan juga Verdi Sambo, karena juga ada sebagian masyarakat yang berpikir, yang menyayangkan bahwa bagi mereka yang percaya bahwa karir gemilangnya seorang Verdi Sambo itu dihancurkan oleh seorang istrinya, seorang Putri Chandrawati. Terlepas ini juga masih menjadi pro dan kontra. Verdi Sambo itu usianya bulan depan di tanggal 9 Februari 2023, ia akan genap berusia 50 tahun. Dan dia lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, atau sekitar 100 km dari Ujung Pandang, yang sekarang Ujung Pandang ini kalau nggak salah namanya adalah Makassar. Dia lahir di 9 Februari 1973. Nah, di Ujung Pandang tersebut atau kota Makassar sekarang, Verdi Sambo itu menghabiskan pendidikan dari SD hingga SMA-nya. Nah, di SMP Negeri 6 Ujung Pandang, ini adalah momen pertama kali ia bertemu dengan seorang Putri Chandrawati yang kelak menjadi istrinya. Putri Chandrawati merupakan gadis keturunan Bali dan ayahnya adalah seorang anggota TNI. Dan Putri Chandrawati memang tercatat sering pindah ke beberapa kota karena mengikuti dinas dari ayahnya. Terakhir, pensiunan dari ayahnya ini adalah bintang 1, pangkatnya adalah Brigadir Jenderal. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo itu sangat dekat sekali dengan dunia militer. Karena kan dulu polisi itu masih bergabung dengan TNI, tetapi sekarang sudah berpisah ya. Polisi itu jatuhnya sepertinya adalah warga sipil tetapi dipersenjatai. Tidak hanya ayahnya Putri Chandrawati yang berasal dari militer, anggota TNI, karena ayahnya Verdi Sambo pun juga sama. Karena pensiunannya kalau aku lihat dari jejak digital, ini adalah seorang mayor jenderal juga. Namanya adalah Mayor Jenderal Polisi Peter Sambo. Itu adalah background dari keluarganya Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kemudian pada saat di SMP tersebut, mereka secara resmi menjalin hubungan atau cinta monyet ya zaman dulu. Kemudian pada saat mereka lulus SMA, sama-sama mereka melanjutkan sekolah di Ujung Pandang, di SMA favorit, yakni adalah di SMA Negeri Ujung Pandang dari tahun 1988 hingga 1991. Verdi Sambo tuh biasa dipanggil oleh teman-temannya namanya Pepi. Dan ia aktif di taekwondo. Kita juga ingat ya pada saat ada salah satu momen Verdi Sambo selesai menjalani salah satu bagian persidangan, itu kan ada seorang pria yang tiba-tiba mendekati Verdi Sambo dan Verdi Sambo menyapa balik dan ternyata itu adalah temannya Verdi Sambo dan dia mengatakan ya memang biasanya saya memanggil dia adalah Pepi, itu adalah teman lamanya. Kemudian setelah lulus dari SMA di Ujung Pandang tersebut, singkat cerita Putri Chandrawati melanjutkan pendidikan sebagai seorang dokter gigi dan 3 tahun kemudian Verdi Sambo tuh berhasil menjadi anggota Polri dengan pangkat pertama dia adalah Ibda. Nah, tugas pertama seorang Verdi Sambo itu adalah sebagai perwira samapta di Polres Jakarta Timur pada tahun 1995 dan kemudian beberapa jabatan berikutnya. Tak lama setelah itu juga dia menjadi Kanit Metro Pasar Rebo dan juga Polsek Metro Cakung. Dan saat ia menjadi Kasat Metro Jakarta Timur tahun 1999 sampai 2021, kurang lebih hanya sekitar 3 tahun, disitulah momen dia menikahi seorang Putri Chandrawati, cinta lamanya yang sudah lama terpisah. Dan kemudian dia dikaruniai 3 anak dan 1 anak angkat yang berusia masih 1,5 tahun. Dan pada 4 Agustus 2022,
Verdi Sambo resmi dicopot jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Sebagai informasi teman-teman bahwa terlepas dari pro dan kontra mengenai Irjen Verdi Sambo ya, yang sekarang sudah bukan lagi Irjen, Verdi Sambo itu adalah lulusan Akademi Polisi tahun 94 dan salah satu lulusan terbaik. Sebenarnya bukan cuma Verdi Sambo yang terkait dengan kasus ini yang merupakan bagian lulusan terbaik. Ada sejumlah oknum dari anggota Polri pun yang terkena obstruction of justice, bahkan di PTDH-kan dan juga terkena pidana. Mereka juga adalah salah satu di antara lulusan Akademi Polisi yang terbaik di batch-nya masing-masing. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Karirnya, teman-teman, di tahun 2010 ya, Verdi Sambo itu Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Kemudian 2 tahun berikutnya di tahun 2012 dia menjadi Kapolres Purbalingga. Setahun kemudian di tahun 2013 menjadi Kapolres Brebes. Dan di sini adalah momen dia bertemu dan mengenal seorang Kuat Ma'ruf yang akhirnya menjadi kepercayaan keluarga Verdi Sambo. Dan di tahun 2015, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya adalah jabatan terbarunya. Dan setahun kemudian, dia menjadi Kepala Subdirektorat Kasubdit 4, Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dan 4 tahun kemudian, dia menjadi Kadif Propam Polri. Artinya, hanya sekitar hampir 2 tahun ya, dia menjadi Kadif Propam Polri. Karena kan kalau aku cek, ya di tanggal 4 Agustus 2022, dia juga selain menjadi Kadif Propam Polri, juga menjadi Kasat Gasus yang juga diberhentikan dan dibubarkan oleh Kapolri untuk lembaga Satgasus tersebut. Nggak sampai 2 tahun dia menjadi Kadif Propam, akhirnya karirnya hancur karena sebuah emosional. Tetapi kan yang menjadi perdebatan sampai saat ini bahwa sebenarnya Verdi Sambo itu apakah benar Anjas ini adalah motif sebenarnya yang disampaikan oleh jaksa tersebut? Apakah itu yang terjadi? Ya tidak bisa menutup mata, memang ada banyak fakta yang mengarah ke sana. Kemudian ada yang banyak yang tanya, sebenarnya Sambo itu berasal dari mana? Karena kan ada salah satu bagian persidangan yang menyatakan bahwa ini adalah falsafah hidupnya seorang Verdi Sambo. Nah, Sambo itu adalah nama yang marganya itu dari Toraja. Artinya, tutup atau menutup. Biasanya untuk rumah adat Tongkonan. Ya, apakah mungkin Verdi Sambo adalah anak terakhir? Karena aku juga tidak tahu berapa saudara Verdi Sambo. Apakah dia anak bungsu gitu. Makanya ada namanya kayak Sambo begitu. Tetapi kan ayahnya juga ada marga Sambo juga teman-teman di sini ya. Mayor Jenderal Paul Peter Sambo. Ya, itu adalah bagian yang bisa kita pahami bahwa dia adalah dari suku Toraja dan memang dia dari SD sampai SMA tinggalnya di Ujung Pandang yang sekarang berganti nama menjadi Makassar. Kalau beberapa kasus yang terkenal yang ditangani oleh Verdi Sambo ya diantaranya adalah kayak kopi sianida di tahun 2016, kemudian juga mengenai surat palsu tersangka korupsi Joko Chandra yang mangkir dari penangkapan di tahun 2018. Ini prestasi besar juga loh bagi seorang Verdi Sambo. Makanya tidak heran banyak ya kalau dari anggota Polri itu salah satu cara agar karirnya gemilang, cepat naik pangkat, ya menangani kasus-kasus yang mendapatkan atensi publik. Dan itu adalah hal yang wajar ya, selama mendapatkan sebuah promosi dengan prestasi itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Kemudian juga kasus yang di tahun 2020, kita masih ingat bahwa Verdi Sambo itu kan sempat menjadi orang yang juru bicara ya, dan juga menangani kasus kebakaran kantor Jaksa Agung di tahun 2020. Ini juga yang sekarang menjadi ramai nih perbincangan masyarakat karena tuntutan dari jaksa kok seperti itu ya, walaupun Verdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup, Putri Chandrawati yang menjadi perdebatan polemik di masyarakat, kenapa cuma 8 tahun? Karena dia ini kan peranannya sangat identik sekali bagian dari dalang, tidak hanya sebagai orang yang mengetahui. Apakah ini adalah dugaan salah satu deal-dealannya? Ada banyak komentar yang bilang,
kayaknya Verdi Sambo ini memiliki jasa nih untuk kejaksaan gitu. Karena kan kalau aku cek dari kebakaran kantor Jaksa Agung di tahun 2020 itu ada banyak kejanggalan teman-teman. Tidak mungkin ini kebakaran hanya di bagian-bagian tertentu saja atau bagian hanya karena korsleting listrik dengan detail yang bisa kalian lihat sendiri apa saja kejanggalannya. Dugaannya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa kebakaran kantor Jaksa Agung itu adalah dugaannya adalah kesengajaan karena memang ada kasus-kasus besar yang ingin dihilangkan berkas-berkasnya. Walaupun dari kejaksaan pun dengan tegas mengatakan tidak ada berkas-berkas penting yang hilang, tetapi ya I don't know exactly, itu adalah bagian yang masih menjadi misteri. Ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa apakah ini salah satu kayak ya balas budi gitu ya, karena jaksa saat itu diselamatkan dalam tanda kutip jika memang ada oknum-oknum tersebut yang sengaja membakar kantor Jaksa Agung demi tujuan tertentu, demi kasus-kasus besar. Nggak mungkin kalau kasus yang ecek-ecek mampu melakukan seperti itu dugaannya. Makanya ada deal-dealan bahwa Putri Chandrawati ya itu adalah orang yang ingin diselamatkan oleh Verdi Sambo gitu, agar dia tidak mendapatkan hukuman yang tinggi. Karena kalau cuma dapat hukuman 8 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa gitu, dipotong remisi. Remisinya ada banyak kan di Indonesia, remisi Natal, remisi 17-an Agustus, remisi Lebaran, atau remisi hari-hari tertentu, atau bahkan bukan gerasi lah ya, atau tergantung banyak hal lah, surat keterangan kelakuan baik, itu kan paling ya dari 8 tahun, hanya 3 atau 4 tahun juga hanya menjalani actual tahanannya, dan itu bukan isapan jempol belaka. Ada banyak kok kasus-kasus, ya misalnya adalah kayak Jaksa Pinangki ya, yang hanya menjalani hukuman tidak sampai setengahnya saja, itu ternyata sudah bisa dibebaskan karena berkelakuan baik, dan ya begitulah ceritanya. Begitupun juga dengan Verdi Sambo, hukuman seumur hidup adalah yang dibacakan tuntutannya untuk dia oleh jaksa, tetapi kan apakah nanti hakim akan memberikan yang lebih tinggi atau sesuai atau lebih rendah, itu juga masih menjadi misteri. Tetapi dengan perdebatan seperti ini, aku rasa hakim juga akan berpikir 1000 kali kalau tidak memutuskan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan logika dan juga hal-hal yang telah tercipta di masyarakat yang kita bisa nilai dari persidangan Verdi Sambo. Tetapi kembali ke topik awal tadi mengenai asmara antara Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, memang mereka ini memiliki sebuah histori yang bukan dalam hitungan tahun, tetapi sudah dalam puluhan tahun. Dari usia mereka belasan tahun, dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati itu usia belasan tahun di SMP di Ujung Pandang atau Makassar, itu kan ternyata mereka sudah menjalin hubungan, jadi punya kedekatan yang luar biasa. Dan kedekatan antara Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo kalau sudah lebih dari 10 tahun itu udah bukan lagi masalah asmara saja ya. Mungkin dengan fakta persidangan ada indikasi bahwa mereka sudah tidak akur beberapa tahun terakhir, tetapi cintanya mereka mungkin secara hubungan asmara sudah tidak sebegelora zaman dulu, tetapi karena ada hubungan antara anak ya, mereka memiliki anak, jadi kayak sudah menjadi anggota keluarga. Walaupun Verdi Sambo mungkin tidak lagi cinta dengan Putri Chandrawati dalam hubungan asmara, ataupun juga begitu sebaliknya, tetapi mereka masih punya ikatan batin yang mereka tidak mau melihat satu sama lain terluka begitu. Well, ini adalah bagian yang masih menjadi perdebatan sekarang, dan kita akan lihat nanti apakah putusan dari hakim akan lebih tinggi dari tuntutan jaksa, atau sama dengan tuntutan jaksa, atau bahkan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Kita akan segera mengetahuinya. Demikian yang bisa aku bahas mengenai sedikit histori mengenai seorang Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, terutama mengenai hubungan asmara mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.